Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardh ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadits kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala aidan, man 'amala 'amalan laysa lahu 'alayhi fa huwa raddun. Sadaqallahu al-'azim wa sadaqa an-nabiyyul karim. Alhamdulillah. Mai kita masing angkotera syukur kama yatumpa pamuji karena Allah Subhanahu wa taala. Ia dikarai khalaqas samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ia diandai karena Allah Subhanahu wa taala ampat jarian ki alelani kasih butaya ampas sampai antara bagian siang keluar silih bergantinya siang dan malam. Itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hukman liqaumin yuqinun. Diperlihatkan kepada kita semua yang mengaku umat manusia, terkhusus ikat jadikannya umat muslim. Makanya dari itu jamaah sekali berbahagia, patutlah kiranya ketika kesyukuran ini kita perlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghambakan diri kita kepadanya. Bagaimana caranya jamaah sekali berbahagia? Alhamdulillah, apa yang kita lakukan hari ini, yaitu salat Jumat secara berjamaah, adalah bentuk penghambaan kita kepadanya, bentuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang kedua jamaah sekali berbahagia, salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah nabi yang pertama dan terakhir yang diutus di tengah-tengah kita. Itu bagaimana memperbaiki akidah kita, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi ini membawa risalah agama ini sampai ke perkampungan kita ini. Tentu saja berbagai pengorbanan yang beliau lakukan, baik pengorbanan harta, waktu, jiwa dan lain-lain sebagainya. Itu semua jemaah sekalian berbahagia karena bentuk kecintaannya Rasulullah kepada kita. Jemaah sekalian berbahagia, adapun judul khutbah yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu jadikan agama kita ini sebagai jembatan keselamatan kita di dunia wal akhirah. Pajari anda agama untuk apa salamati bagi dari anda linuan maupun dari anda kerana Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian berbahagia, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, memanggil kita, nagiu ki Allah taala, sintoje dan nagiu ki Allah taala dengan penuh kelembutan kepada kita. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu
Si kamu patapkan, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, ittaqullah haqqa tuqatih. Huruf ini jemaah sekalian berbahagia dalam bahasa Arab adalah perintah kepada kita. Ittaqullah, malallah Allah Ta'ala, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takut. Sehingga situ namanya jemaah sekalian berbahagia. Kenapa? Kenapa Allah membebani kita dengan ketakutan kepadanya? Karena di balik kehidupan ini jemaah sekalian berbahagia, ada kehidupan selanjutnya menanti kita. Makanya kata Allah haqqa tuqatih, malallah perinakti. Bagaimana kita takut kepada Allah? Bagaimana kita menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan alhamdulillah, apa yang kita lakukan hari ini, ya, mudah-mudahan bernilai ibadah di sisi Allah, bentuk penghambaan kita. Karena banyak kepahaman jemaah sekalian berbahagia, ikat ada itu malah tujuh negara Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Haqqa tuqatih, kata Allah. Wala tamutunna, kata Allah. Sehingga tiap Allah pematai negara Allah, illa wa antum muslimun, kecuali ilahan perigolongan atau patapkan. Kecuali ilahan perigolongan tahu mau pakai. Kerana kita mau jemaah sekalian berbahagia, ketika diseru di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diseru kepada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diseru kepada panggilan-panggilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Ya Allah, kami dengar perintahmu dan insya Allah akan kami taati apa yang Engkau perintahkan kepada kami. Inilah orang-orang yang ciri-cirinya adalah muslim, orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jamaah sekalian berbahagia, andai pak kali nuanta mesti lagi bokoi. Rela yang katela jamaah sekalian mesti kita lagi bokoi. Kenapa? Karena Rasulullah Muhammad SAW telah memprediksi umur kita. Di akhir zaman nanti kata Nabi, umur umatku itu berkisar dari 60 sampai 70 tahun. Ini yang perlu kita kembali muhasabah. Di parisnya ada kolea di posisi yang ada nyawanya, bahwasanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ketika kita kembali kepada Allah, mesti kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di permukaan bumi Allah. Jangan sampai jemaah sekalian berbahagia, kita melihat dunia ini dengan kacamata dunia. Ketika manusia menggunakan kacamata dunia melihat kehidupan ini, maka binasa mereka. Kenapa? Kesenangan, kebahagiaan yang ada di dunia ini hanya sementara, bersifat fana, bersifat sementara. Dan apa yang kita lakukan di permukaan bumi Allah, apa yang diberikan di Al-Quran dan di dunia, adalah sendawa guru belakang, permainan, pakar-karenan untuk ikan tingasi. Apa dasarnya jamaah sekalian berbahagia? Kata Allah, wa mal hayata dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah. Ad-dunya la'ibun, kata Allah. Dunia ini adalah senda gurau pada manusia. Dunia ini adalah tempat bercanda mereka, tempat bermain mereka, sampai pada akhirnya dia kembali kepada. Maka jemaah sekalian berbahagia, lihatlah kehidupan ini dengan kacamata Islam, kacamata agama kita. Mudah-mudahan dengan melihat ini dalam kehidupan dengan kacamata Islam yang kita pakai, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dapat membahagiakan kehidupan kita. Apapun aktivitas dan rutinitas kita, mesti Allah akan bahagiakan kita. Mesti Allah akan berkahi kita, meridhoi perjalanan kita, dan insya Allah ketika kita kembali kepada Allah, Allah menanti kita dengan nantian yang sangat memberikan kita kebahagiaan, yaitu jannah, yaitu surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jemaah sekalian berbahagia, di kehidupan akhir ini, di akhir zaman ini, ya, sekali lagi saya tekankan sahabat khalq, mari kita memperbaharui keimanan kita kepada Allah. Tiap hari jemaah sekalian berbahagia. Paris saya menyamata
Apakah dia bagi anda di golongan atau mau apa? Apakah dia bagi anda di golongan atau mau apa? Kalau tidak, jangan sekali berbahagia, kembali, ya, kembali mohon ampun kepada Allah, kembali taat kepada Allah untuk bagaimana mendatangkan keimanan yang baru itu yang diberikan Allah kepada kita. Jemaah sekali berbahagia, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu jemaah sekali berbahagia, apa daripada ini bisa dibentak akar-akaroki, bersegeralah wasari'u ila maghfirah. Apa daripada ini untuk anggapkan kamu permohonan Allah Ta'ala. Apa daripada ini untuk anggapkan negara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena anjur permohonan Allah Ta'ala lebih luas daripada langit dan bumi. Apa daripada ini bisa dibentak gasing taubat ya Allah Ta'ala, gasing apa pamumpur di kalangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah lalu bagi negara yang mati ini jamaah sekalian berbahagia, tidak ada seorang pun yang bisa memprediksi. Jamaah sekalian berbahagia, makanya Islam ini datang kepada kita sebagai penyelamat di tengah-tengah kita, penyelamat kebahagiaan, penyelamat daripada siksa-siksa Allah yang Allah berikan kita di yaumil akhir nanti. Masukilah Islam ini secara kafah. Karena kenapa? Ketika kita berusaha untuk memasuki Islam ini, agama kita ini secara kafah, insya Allah akan menurunkan hidayahnya kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan hidayahnya kepada kita, ridhonya kepada kita semua. Nuansa Islam yang pernah Rasulullah Muhammad SAW yang pernah beliau umpat dengan para sahabatnya pada zamannya, maka bumi pada saat itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita bertanya jamaah sekalian berbahagia, kenapa di akhir zaman ini seakan-akan nikmat Allah, seakan-akan barokah Allah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala cabut di tengah-tengah kita. Sedikit demi sedikit jamaah sekalian berbahagia, Allah cabut barokah itu di tengah-tengah kita. Kenapa? Karena sebahagian daripada manusia ini, sebagian daripada umat ini lebih mementingkan kesenangan dunia daripada kesenangan akhiratnya. Sudah terbalik jamaah sekalian berbahagia. Sebagian daripada fikrah manusia, sebagian dari pemikiran manusia di jamaah sekalian berbahagia sudah dibolak-balikkan di era kita, di zaman ini. Yang benar dikatakan salah, yang salah mungkin dibenarkan karena beberapa hal. Contoh jamaah sekalian berbahagia, ulama-ulama kita yang cuma mengemban agamanya, mendakwakan agamanya, memperjuangkan agamanya, tidak lain adalah agamanya, bukan syahwat pangkat dunianya yang dia pikirkan, tapi agamanya. Toh kenapa dia bisa dipenjarakan, bisa dibunuh dan lain-lain sebagainya. Dan sebaliknya jamaah sekalian berbahagia, koruptor-koruptor yang ada pada saat ini bebas menikmati udara segar di luar sana. Apa yang terjadi di tengah-tengah? Makanya jamaah sekalian berbahagia, ketika ulama-ulama kita benci, ulama-ulama kita jauhi, ulama-ulama kita zalimi, maka tidak ada berkah yang akan diturunkan Allah kepada kita. Mungkin bisa kita pikirkan, mungkin kita bisa bermuhasabah untuk melihat fenomena alam yang Allah berikan kepada kita, yang Allah perlihatkan kepada kita semua. Mudah-mudahan jamaah sekalian berbahagia, agama kita ini membawa kita kepada ketenangan, membawa kita kepada keselamatan kita di dunia dan akhirat insyaallah. Dan mudah-mudahan kita yang berada dalam masjid ini, yang masih berusaha untuk tunduk dan patuh kepada Allah dengan mengerjakan perintah Allah yang namanya salat Jumat secara berjamaah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat derajat kita fi dunia, baik dari dunia wal akhirah, baik dari negara Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan tidak lain jemaah sekalian berbahagia yang Allah angkat derajatnya, yaitu yang mempunyai iman yang kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita memilikinya semua. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal akhyari minhum wal amwat wa fariq adab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirah wa ziyadatan fil 'ilmi وبركة في الرزق وعافية في الجسد وتوبة عند الموت ورحمة عند الموت. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وعليكم السلام.